Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, kembali lagi nih bersama kami dari kelas 12 IPS 2 sesi 1 kelompok 1. Nah, di KD ini kita akan membahas sedikit tentang mendirikan Provinsi Riau dengan tujuan pembelajarannya menganalisis perjuangan pembentukan Provinsi Riau, menyusun teks cerita perjuangan pembentukan Provinsi Riau, mendemonstrasikan cerita sebagai wujud menghargai perjuangan pembentukan Provinsi Riau. Nah, materinya akan dibahas oleh teman-teman saya. A. Riau pada awal kemerdekaan Indonesia. Kelahiran pemerintah Indonesia menyusul kemerdekaan dari penjajah dibagi berdasarkan provinsi-provinsi. Pada tahap awal, Sumatera yang dikenal sebagai pulau terbesar ke-6 di dunia melalui keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 19 Agustus 1945 ditetapkan sebagai suatu provinsi yang bersifat administratif. Tak lama kemudian, sekitar 1 tahun setelah Provinsi Sumatera didirikan pada tahun 1948, terbentuklah 3 provinsi lagi pulau ini, yakni Provinsi Sumatera bagian utara, Sumatera bagian selatan, dan Sumatera bagian tengah. Khusus Sumatera bagian tengah berpusat di Bukit Tinggi, berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948. 15 April 1948, daerahnya meliputi Keresidenan Sumatera Barat, Keresidenan Jambi, dan Keresidenan Riau. Khususnya Keresidenan Riau terdiri atas 4 kabupaten, yakni Kampar, Bengkalis, Indragiri, dan Kepulauan Riau. B. Wacana pembentukan Provinsi Riau. Usulan pembentukan Provinsi Riau didasari oleh banyak hal. Bergabung dengan Sumatera Tengah dirasakan menghambat perkembangan di Riau dalam hal urusan kedinasan dan perekonomian. Kesejahteraan menurun jauh dibandingkan dengan ketika diperintah kerajaan. Tidak hanya persoalan kedinasan yang terbatas jarak, tempat, dan perekonomian, geobudaya dan geososial di wilayah yang bernama Riau itu berbeda dibandingkan dengan keresidenan di Sumatera Tengah lainnya, yakni Sumatera Barat dan Jambi. Dari segi geografis, Riau memiliki sungai dan lautan menyebabkan penduduknya sangat bergantung pada perairan. Selain itu, Riau juga memiliki sumber alam yang luar biasa. Luas kebun kelapa di Riau pada tahun 1951 adalah 291.331 hektar. Sedangkan di Sumatera Barat hanya 28.000 hektar dan Jambi 188.600 hektar. Begitu juga kebun karet di Riau yang pada tahun serupa adalah 182.572 hektar, sedangkan di Sumatera Barat 25.000 hektar. Tanaman pinang di Riau sekitar 10.000 hektar yang tidak dijumpai di Sumatera Barat dan hanya sedikit di Jambi sekitar 300 hektar. Apalagi produksi laut Riau tahun 1952 yang dari Bengkalis saja telah mencapai 15 juta ton. Begitu pula minyak bumi Riau yang pada tahun 1954 telah mencapai 43.000 barel per hari. C. Perjuangan pembentukan Provinsi Riau. Pada bulan Maret 1953, 2 peristiwa terjadi yang menjadi awal mulanya penyebutan Provinsi Riau dalam punggung politik. Pertama, terbentuknya Panitia Kongres Rakyat Kepulauan Riau pada tanggal 16 Maret 1953. Kedua, nama pemerintahan Provinsi Riau disebut-sebut dalam Konferensi Partai Nasional Indonesia atau PNI Riau yang dilaksanakan di Rengat pada bulan Maret 1953. Peristiwa-peristiwa ini mencerminkan adanya kesatuan pandangan geobudaya dalam menentukan sikap untuk berdiri sendiri sebagai daerah otonom provinsi. Suara serupa juga yang mengkristal dalam konversi DPRDS Sekresidenan Riau di Bengkalis pada tanggal 7 Agustus 1955. Hasil konversi pada dasarnya adalah 2, yakni mengajukan revolusi kepada pemerintah agar daerah Riau yang meliputi 4 kabupaten dijadikan sebagai daerah otonom tingkat 1. Berbagai rapat dan pertemuan dilaksanakan setelah itu di Riau ataupun di luar Riau, baik oleh pelaku politik praktisi sampai mahasiswa. Di antaranya yang paling fenomenal adalah Kongres
Rakyat Riau yang diprakarsai Panitia Persiapan Provinsi Riau atau P3R di bawah pimpinan Abdul Hamid Yahya sebagai Ketua, H. Muhammad Amin sebagai Wakil Ketua, dan T. Kamarul Zaman sebagai Sekretaris. Kongres Rakyat Riau dilaksanakan di Pekanbaru pada tanggal 31 Januari sampai tanggal 2 Februari 1956. Satu-satunya keputusan adalah menuntut berdirinya Provinsi Riau. Tekanan dari dalam semakin kuat, terasa manakala pada saat bersamaan prajurit dari Divisi Banteng menunjukkan aksi usai reuni mereka 21-24 November 1956 di Padang. Mereka dengan segera memobilisir wilayah termasuk Riau. Sedangkan pemerintahan yang sah Sumatera Tengah tampak tak berkutik kesannya. Di antara kedua belah pihak bermain mata, apalagi dalam menghadapi Riau yang memiliki kekayaan alam paling besar. Dalam kerancuan pemerintahan, itu pula lah kelur Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957, tanggal 9 Agustus tahun 1957 yang ditandatangani Presiden Soekarno di Bali. Isinya menjadikan Keresidenan Riau sebagai provinsi berpisah dengan Sumatera Tengah. D. Riau sebagai provinsi. Meskipun Provinsi Riau sudah berdiri, pemerintahan pusat belum menunjukkan gubernur. Sekali lagi, kerancuan terjadi ketika PPRI mengangkat Syamsu Nurdin sebagai Gubernur Militer Riau dengan pusat pemerintahan di Bukit Tinggi, bukan di Jakarta. Provinsi ini pertama kali meliputi 4 kabupaten, yakni Kepulauan Riau, Kampar, Indragiri, dan Bengkalis, dengan wilayah yang luas hingga ke Laut Cina Selatan, memiliki sekitar 3.000 pulau. Ibu kota Provinsi Riau dipindahkan ke Pekanbaru pada tahun 1960. Riau terus berkembang, kini menjadi 12 kabupaten atau kota.